Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafaa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa berkumpul ya pada pagi kali ini dalam agenda pesantren Ramadan ya. Pesantren Ramadan pada sesi kali ini Bapak akan berbagi atau bercerita tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Sejarah kebudayaan Islam nanti akan diteruskan juga, dan materi yang kedua yaitu fikih munakahat dari Ustazah Suparyati yang akan meneruskan. Jadi pertama ini Bapak terlebih dahulu sejarah kebudayaan Islam. Berapa menit ini? Jam. 1 jam. 20 menit. Biasanya 9-11. 10 10 ya. Oke, masih ingat nyampe mana kemarin coba sejarah kebudayaan Islam? Ayo. Sampai peradaban. Baik, ulas kembali ya. Aku ulas kembali ya secara umum. Sejarah kebudayaan Islam bermula dari lahirnya turunnya agama Islam di Mekah yang dibawa oleh Nabi. Masa nggak tahu Islam dibawa oleh Nabi siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu-ragu ya. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat, yaitu yang pertama 4 khalifah itu siapa namanya? Pertama Abu Bakar Siddiq, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib. Kalau yang sering tahu pasti hafal ini, karena biasanya buat Bilal kan. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib, baru kemudian diteruskan oleh kerajaan-kerajaannya. Dinasti ada Umayyah, Abbasiyah, terus sampai kemudian yang terakhir itu di mana masih ingat? Di Turki. Di Turki. Dinasti Utsmani di Turki ya. Lanjut lagi. Nah, kemudian sampai dengan di Turki, lalu Pak Zul juga menjelaskan Islam masuk ke Indonesia. Masih ingat? Melalui siapa? Wali Songo. Wali Songo. Salah satunya ya. Oke, nah di sini Pak Zul akan menjelaskan, akan meneruskan kembali ya. Islam masuk ke Indonesia. Ya. Oke. Pertama yaitu di sini ada 4 teori yang menjelaskan tentang Islam masuk ke Indonesia dari Arab ke Indonesia. Yang pertama itu Islam masuk ke Indonesia dari Arab sejak abad ke-7. Abad ke-7 Masehi. Nah, saat itu para ahli zaman dinasti Tang, atau dalam berita disebut dengan peradaban Cina. Nah, disitulah kemudian terjadi kontak antara
bangsa Cina yang menetap di Indonesia dengan pribumi ngobrol-ngobrol kanda-kanda sirawan di daerah wong Arab. Disitulah mulai terjadi adanya masuknya Islam ke Indonesia dari Arab. Itu abad ke-7, itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, Islam masuk ke Indonesia itu justru bukan melalui Arab, tapi melalui Persia pada abad ke-13. Abad ke-13 itu pendapat itu didasarkan pada peristiwa jatuhnya dinasti Abbasiyah di Persia. Tadi tuh urutannya dari Khalifah, kemudian ada dinasti Umayyah, kemudian ada dinasti Abbasiyah. Nah, ternyata ada sejarawan yang mengatakan sudah ada sejak zaman dinasti Abbasiyah Islam masuk ke Indonesia. Itu teori yang kedua ya. Salah satu tokoh pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein. Dia yang mengemukakan bahwasanya Islam mula-mula masuk ke Indonesia itu terutama di Jawa Timur atau di Giri. Kampungnya itu bernama Kampung Leran. Nah, di sana itulah kemudian ditemukannya huruf Arab Pegon. Tahu Arab Pegon? Yang bacaan kita punya ke bawah tuh. Utawi, Sawiji, kayak gitu. Tahu kan? Yang kitab Safinah tuh biasanya kan ada. Nah, itu Arab Pegon. Arab Pegon itu Arab yang memang tulisannya Arab tapi dibacanya Jawa. Gitu. Ya. Nanti kapan-kapan Pamak bisa mengisi ya Pamak ya. Kapan? Insya Allah. Pamak lebih. Insya Allah masih kelingan nggak ya? Iya. Tawis kabehane puji kulilah kadua mukanan. Wah, kayak gitu tuh ya. Itu Arab Pegon. Nah, itu salah satu budaya yang ada di Indonesia ya. Salah satu berkahnya kita Muslim di Indonesia itu salah satunya punya itu. Ya, Arab Pegon. Nah, itu ya. Nah, teori yang ketiga Islam masuk ke Indonesia itu dari Gujarat. Salah satu tokoh yang mengemukakan itu adalah Snok Horgonyo. Adalah seorang tokoh asal Belanda yang banyak menguasai seluk-beluk Islam. Berpendapat bahwa pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu ya. Tapi kemudian Snok Horgonyo ini banyak sekali pro dan kontra. Yang bilang kemudian dia mengkebiri Islam dari dalam, artinya menipu. Jadi orang yang sebenarnya bukan Islam menyamar menjadi Islam, mempelajari Islam, tapi kemudian ketika sudah menguasai ilmunya dia mengadu domba Islam yang ada di dalam. Ada yang bilang begitu. Ini sebagai sebuah teori kita jadikan sebagai referensi. Oke, yang keempat, Islam masuk ke Indonesia dari Benggala. Ini dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Melalui apa? Melalui pedagang dari Persia, Mesir, Arab, India. Gujarat itu dari India dan Benggala ya. Dalam perkembangan selanjutnya penyebaran agama Islam tidak hanya dilakukan oleh pedagang-pedagang asing itu, tetapi juga oleh tokoh-tokoh agama dari wilayah yang disebutkan kan. Mesir, dari Arab, dari Persia. Persia itu salah satu peradaban Islam yang lumayan keren menurut Bapak ya, karena salah satunya itu kalau kamu pernah main game tuh, itu ada tuh Prince of Persia tuh. Nah, itu keren, ada Assassin's Creed tuh ya. Bapak kadang-kadang belajar sejarah itu dari game. Tapi ya tentu saja harus dipadukan dengan referensinya kan gitu. Itu ya. Nah, di sini kemudian kita harus mengetahui Islam masuk ke Indonesia itu pada pertemuan kemarin kan Bapak bilang Islam masuk ke Indonesia itu berbeda dengan negara yang lain. Ada negara seperti Irak, Pakistan, Afghanistan kan gitu. Sampai sekarang kan masih terjadi peperangan terutama di Timur Tengah ya. Itu yang membedakan bagaimana proses Islam masuknya di wilayah itu. Nah,
kemudian kalau Islam masuk ke Indonesia itu jalurnya itu ada 5. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Itu ya. Tadi dari teori-teori tadi dikumpulkan kesimpulannya bahwa Islam itu yang pertama melalui jalur perdagangan. Siapa para pedagangnya ini? Tadi Arab, Persia, Mesir, dari Gujarat yang datang di Indonesia. Umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat perdagangan. Salah satu contohnya yang paling dekat itu di Dadap. Ada masjid yang pinggir laut. Nah, tuh salah satu cikal bakal penyebaran agama Islam di daerah Dadap. Kemudian ada Syekh Samaun, ya kan? Ya. Nah, biasanya para pedagang yang datang dari Timur Tengah, dari Arab, Persia, Mesir itu, ketika menduduki suatu wilayah di pesisir, sambil menunggu angin musim yang baik. Biasanya kalau pelaut itu kan mau pergi ke laut kan melihat cuaca dulu nih, bagus nggak nih, daripada nanti kita tenggelam di tengah laut kan, mending kita nunggu cuaca yang sampai bagus dulu kan gitu. Nah, biasanya ketika nunggu cuaca atau musim yang baik itu, mereka para pedagang itu memanfaatkan transaksi dengan para pedagang di pribumi kan gitu. Yang tadinya cuma mengantarkan kurma misalnya dari Arab ke Dadap, bawa kurma, cuma naruh bae barangkali ada jaga peteng boleh. Jadi nanti dulu, tunggu dulu, tunda dulu. Nah, ketika menetap itu kemudian terjadilah transaksi dengan para pedagang di pribumi. Sambil berdagang mereka dengan para pribumi itu kemudian berdakwah dengan nilai-nilai Islam. Contohnya bagaimana? Misalnya berdagangnya itu biasanya dengan cara yang berakhlak, dengan jujur kan gitu. Dulu mungkin belum ada uang, jadi pakainya barter kan gitu, atau pakainya logam. Kamu punya apa? Aku punya kurma. Kita boleh surupan kan kalau nggak enak kan gini. Nah, dengan nilai-nilai jujur, dengan nilai-nilai akhlak yang baik kepada para pedagang pribumi, akhirnya mereka tertarik kan gitu. Kiti uang ki dagangan tapi jujur temen kan boleh. Kenapa bisa begitu? Agama apa mungkin ki susuri. Akhirnya masuklah di situ kontak dakwah Islam misalnya. Akhirnya banyak pribumi yang tertarik untuk masuk Islam gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu jalur dakwah atau pendidikan ya. Sesuai dengan ajaran agama Islam, setiap muslim adalah pendakwah atau penyiar agama. Setiap muslim adalah pendakwah atau penyiar agama. Kenapa demikian? Karena di sini terutama nih, para mubalik dan guru-guru agama Islam punya tugas khusus untuk menyiarkan agama Islam. Salah satunya kalau di sini adalah Ibu Yati, itu sebagai guru agama. Mereka mempercepat proses Islamisasi dengan mendirikan pesantren-pesantren untuk mencetak kader-kader penyiar agama Islam. Di Pulau Jawa, penyiaran agama Islam dilakukan terutama oleh para wali yang disebut sebagai wali Songo ya. Nah, jadi sesuai dengan ajaran agama Islam bahwa setiap muslim adalah pendakwah atau penyiar agama. Jadi setiap kita itu sebetulnya adalah seorang pendakwah seharusnya ya, atau penyiar agama. Meskipun awas nih ya, yang namanya dakwah itu bukan hanya di lisan. Artinya bukan hanya sekedar ngomong ya. Perilaku juga bisa kan gitu. Bukan cuma sekedar nasihatin kan gitu, tapi akhlak juga bisa kan gitu. Kan Bapak sering mencontohkan kemarin kan, ketika kita bertemu dengan umat beragama lain kan, bagaimana sikap kita, akhlak kita kan gitu. Itu salah satu syiar gitu. Orang di luar itu, orang luar agama kita, non muslim itu menilai kita itu kadang-kadang bukan dari perkataan kita gitu, tapi dari akhlak kita bagaimana sih kan gitu.
Ketika kita akhlaknya menyebalkan itu jadi patokan. Oh, sebenarnya muslim tuh begini nih, gitu. Cewek muslim tuh kayak gini menyebalkan nih. Padahal cuma satu yang menyebalkan, Saro aja gitu. Yang lainnya enggak misalnya. Tapi jadi patokan gitu. Gitu kalau orang luar pandang Islam tuh begitu. Begitupun kita kan melihat agama lain kan ketika ada yang jelek, kayak sih memang pun KB, kan boleh. Padahal kan nggak begitu. Nah, salah satunya kenapa kemudian setiap muslim itu menjadi pendakwah atau penyiar agama, supaya citra Islam yang memang itu sudah menjadi rahmat, suatu yang baik bagi semua makhluk Allah, itu tetap terjaga sampai sekarang kan gitu. Tahu nggak yang terbaru itu ada yang menghina Islam tuh di YouTube, di Zoom kan gitu ada kan yang mengaku sebagai Nabi ke-26 ada. Itu salah satu orang yang memang menantang dalam artian mencoba menghina, mencoba untuk mengejek gitu ya. Tapi kalau diperhatikan, kalau Bapak sendiri kadang-kadang lucu. Karena sebagaimanapun Islam diinjak-injak, dilecehkan, tidak akan pernah hina, tetap suci Islamnya. Dan makanya cara membalasnya itu bagi muslim ketika dia diajak membalasnya itu bukan mengejek kembali seharusnya, tapi tunjukkan akhlaknya kan gitu. Begitu ya. Nah, disinilah kemudian jalur dakwah lewat pendidikan itu, lalu masuklah kita pada pendirian pesantren di Pulau Jawa. Hanya di Pulau Jawa itu banyak pesantren. Kenapa? Karena salah satunya adalah pendidikan yang diadakan oleh Wali Songo. Banyak pesantren. Di Indramayu ada pesantren juga. Di Cirebon banyak sekali pesantren. Pendidikan pesantren dengan pendidikan sekolah itu beda. Ya, beda sekali. Kalau pendidikan pesantren yang diutamakan adalah nilai-nilai akhirat atau nilai-nilai agama gitu. Kalau orang sudah menguasai agama, dunia insya Allah dia akan mengikutinya gitu. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Nah, yang ketiga, jalur perkawinan. Nah, ini nih. Apa? Perkawinan. Karena dulu kan belum ada KUA yang nikah kan langsung para tokoh agama kan gitu. Jadi perkawinan istilahnya. Semakin berkembangnya para pedagang, semakin juga para pedagang Islam dari Arab, Mesir, Persia maupun dari Gujarat yang datang ke Indonesia, bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di Indonesia gitu. Yang tadinya cuma sekedar datang ke Indonesia untuk berjualan terus balik lagi, saking ramahnya pribumi dan saking akrabnya orang Arab dengan orang Indonesia, akhirnya kemudian nilai-nilai Islam pun masuk. Temu-temu anak yang seneng gitu, jadi kawin. Nah ya, bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di Indonesia. Daerah-daerah pemukiman mereka disebut sebagai pekojan. Kalau dulu tuh pekojan. Artinya apa? Nah, artinya itu Bapak sendiri belum tahu artinya apa ya. Mungkin bisa kita cari bersama. Banyak di antara pedagang asing itu kemudian menikah dengan wanita-wanita setempat. Jika wanita yang dinikahnya itu berasal dari golongan elit, maka besar pula pengaruhnya bagi proses islamisasi terhadap masyarakat sekitar. Contoh misalnya ya, tadi tuh yang dari luar itu menetap di wilayah pesisir sampai kemudian dia tidak balik lagi ke kampung halamannya, dia kemudian menikah dengan pribumi lokal. Nah, hasil pernikahannya itu kalau dengan masyarakat yang biasa ya akan menurunkan anak-anak yang muslim juga, ya kan? Karena orang tuanya kan sudah muslim. Kalau nikahnya dengan anaknya raja, kalau golongan elit itu anaknya raja atau rajanya gitu atau ratunya yang ada di wilayah setempat, maka pengaruhnya akan besar. Karena orang zaman dulu itu ngikut apa dari raja. Kalau rajanya masuk Islam, rakyat itu akan mudah untuk masuk juga, kan gitu. Karena percaya terhadap apa yang dikatakan oleh raja.
Paham ya? Nah, salah satu contoh kemudian yang terjadi sekarang itu keturunan Arab yang bercampur dengan Indonesia itu kan sudah banyak orangnya di Indonesia. Ciri khasnya itu biasanya cungurnya mancung, ya kan gitu, kayak Najwa Shihab kan gitu. Itu ada Arab dan Indonesianya, itu ya. Nah, selain jalur perkawinan apa? Jalur apa lagi? Ada jalur kesenian. Ya. Nah, ini penting nih, Firdaus nih. Jadi ternyata penyebaran agama Islam itu tidak hanya menggunakan kawin saja, tidak hanya dagang saja, tidak hanya pendidikan saja, tapi juga ada keseniannya. Keseniannya bagaimana? Nah, disinilah penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian disesuaikan dengan kondisi saat itu. Saat itu agamanya apa sebelum Islam datang? Coba, Hindu, Buddha. Ya. Sebelum Islam datang, Hindu-Buddha dulu. Nah, ketika kebudayaan Hindu masih sangat kuat, menyebabkan para mubalik memanfaatkan kesenian Hindu sebagai proses penyiaran agama Islam. Jadi sebelum Islam datang memang sudah ada agama Hindu. Ketika Islam datang, gimana caranya budaya ini tetap ada kan gitu, tapi dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana caranya ini? Nah, caranya dengan akulturasi ya. Jadi budayanya tidak dihilangkan, tapi Islamnya masuk ke dalam budaya itu. Nah, ini bagusnya di Indonesia itu di sini, proses dakwahnya itu di sini. Makanya kemudian di sini ada wayang kulit, kan gitu. Ada gamelan, kemudian ada ketoprak bukan buat makan ya, ketoprak pentas tuh. Ini tanda-tanda lapar biasanya. Ya. Melalui jalur-jalur itu proses Islamisasi di Nusantara terutama di Pulau Jawa mengalami perkembangan yang pesat. Karena orang itu ketika melalui perdagangan kan mungkin yang masuk Islam kan para pedagang, ya kan? Para pedagang yang ada di Dadap dengan orang Arab kan gitu yang masuk Islam. Kalau pendidikan paling hanya orang-orang tertentu ya kan yang bisa masuk ke dalam wilayah pendidikan. Kalau perkawinan juga kan untung-untungan deh, bakasi ngerene gantengnya mungkin bisa jadi kan gitu. Nah, kalau kesenian ini sesuatu yang sangat diminati sama masyarakat Jawa waktu itu dan sampai sekarang ya. Kalau ada pentas kesenian apapun pasti kan rame tuh. Itu kan memang sama dari dulu memang gitu. Makanya Wali Songo tidak menghilangkan tapi dimasukkan nilai-nilai Islam. Paham ya? Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu dari jalur peperangan dan penaklukan. Nah, ini sebenarnya pada umumnya nih ya, Islamisasi di Indonesia itu memang prosesnya damai. Damai. Tidak ada baku hantam mengenai ekspedisi militer yang memaksakan agama Islam melalui peperangan dan penaklukan. Nah, akan tetapi di sini ditemukan setelah sebuah kerajaan Islam menaklukkan salah satu daerah, maka di daerah itu terjadi Islamisasi sehingga terkesan disebarkan melalui penaklukan. Sebagai contohnya di Sumatera dan Jawa pada abad ke-16, di Sulawesi pada abad ke-17. Jadi ketika Islam sudah dikuasai, kemudian rajanya ini sudah masuk Islam secara damai, maka rakyat juga masuk Islam. Kadang-kadang itu orang yang di luar Islam itu menilainya, wah ini pasti melalui penaklukan, padahal kan caranya dengan damai seperti itu ya. Oke, sampai sini coba Bapak pengen ngetes lagi nih ya. Wali Songo, lagi Wali Songo. Wali Songo itu ada berapa? 9. Ada 9 karena Songo ya. Namun Wali Sopolo berarti 10. Apa? Enggak. Gangsal Ibu. Gangsal. Wali Doso. Tuh ya. Oke, coba sebutin. Yang pertama Sunan. Iya, apalagi Kalijaga. Oke, terus Sunan Ampel, Sunan Ampel, Sunan terus Giri,
Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Muria, terus Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kudus, terus terus Sunan Sunan Bonang. Sunan Bonang, Sunan Bonang ya, terus Sunan Ampel, 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 Sunan Derajat, Sunan Sunan Gresik ya, terus Sunan Derajat, Sunan Muria, ada satu lagi yang belum. terus Maulana Malik Ibrahim. Iya, Maulana Malik Ibrahim. Kenapa Maulana Malik Ibrahim? Satu lagi tuh Gunung Jati. iya, Ya. wis satu. Belum kan? Wis Oh, wis. satu. Punya itu ya. Jadi Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Muria. Itu ya. Mulia. Hah? Mulia juga. Muria. Iya, Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan yang mau nanya. Mau nanya enggak, Saro? Lanjut. Nggak ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Ini terakhir nih ya. Bukti pengaruh Islam di Indonesia. Apa buktinya Pak Islam masuk di Indonesia itu? Yang pertama itu bisa dilihat dari kotanya. Setiap kota yang ada di Indonesia. Daerah-daerah muara sungai sebagai pusat-pusat kegiatan perdagangan yang sebelumnya dikenal sebagai daerah kumuh berubah menjadi kota-kota pelabuhan yang ramai. Salah satunya yang paling dekat saja, Dadap lagi. Ya. Pengen kumuh ada pengen Hah? kumuh ada pengen. Iya. Sekarang sudah menjadi pelabuhan atau kota yang ramai. Nah, kota-kota itu yang sebelumnya hanya sebagai tempat kegiatan para nelayan tradisional, kemudian sebagai pusat kegiatan perdagangan yang ramai, seperti Samudra Pasai, Demak, dan Cirebon. Ada pula yang tadinya memang sudah dikenal sebagai pelabuhan-pelabuhan utama dari kerajaan bercorak putih Buddha, kemudian berubah menjadi sebagai pelabuhan-pelabuhan yang diisi oleh para Muslim. Itu ya, contohnya ada Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Tuh, itu bangunan ciri dari bangunan yang bukti bahwa ada Islam di Indonesia. Nah, ciri yang kedua adalah dari bangunannya. Yang pertama, di Indonesia itu buktinya itu yang kelihatan itu bangunannya itu ada masjid, ada keraton, dan makam, ya, makam peninggalan para leluhur. Masjid, salah satu masjid ya yang masih ada campuran antara Hindu dan Buddha dengan Islam bentuknya ya. Biasanya kalau masjid kan bentuknya kan ada momolo ya, ada kayak gitunya kan gitu, kubah ya, ada kubahnya kan gitu. Kalau di Indonesia tidak semuanya begitu. Contohnya Masjid Agung Demak, itu beda. Ada Masjid Agung Cirebon. Tahu nggak Masjid Agung Cirebon? Masjid Cipta Rasa ada di Cirebon. Masjid Agung Banten, ada Masjid Kudus, Agung Kudus, dan Masjid Agung Aceh. Banyak sekali ya. Salah satu bukti Islam masuk di Indonesia. Kemudian yang kedua ada keraton. Pernah nggak ke keraton ke Cirebon? Belum ya. Wah, nanti kapan-kapan harus ke sana.
keraton itu kan sebenarnya tempat tinggal sultan dan para keluarganya. Karena dulu itu belum ada negara ya, adanya kerajaan-kerajaan kecil. Setiap kerajaan itu dipimpin oleh sultan ya, atau raja. Nah, di tempat tinggal sultan itu keraton juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Karena itu bangunan keraton dikelilingi dengan tembok yang tinggi. Kalau di Cirebon itu, kalau pernah ke keraton, Cirebon kan ada yang pakai bata tuh yang kayak gitu, kayak gitu. Nah, itu ciri khas salah satunya itu peninggalan keraton atau budaya yang dipertahankan di Cirebon. Nah, sekarang itu yang terbaru nih ya di Cirebon itu di alun-alun Kejaksan ya, Pak Mak ya? Iya, Baru dibuka di depan Masjid Raya At-Taqwa tuh. selfie. Itu bagus untuk kamu selfie Pak Mak ya? Bagus itu karena ada nilai-nilai budaya keratonnya di situ. Jadi bangunan yang ke atas itu, kemudian ada di depannya kan masjid. Dulu kan cuma lapangan aja, lapangan terus Masjid At-Taqwa. Nah di depan Masjid At-Taqwanya tuh itu dibangun lagi. Kalau dilihat sekilas sih belum kesana juga bang. Kayak ini ya, kayak dagu ya bang kayak. Jadi kayak kubah apa kan? Karena undak-undakannya. Iya kayak gitu. Mau bisa nganggo foto. Jadi maksudnya sih dari depan bisa, depannya. dari sebelah sana bisa, dari kaki ini bisa, dari Siliwangi Siliwangi bisa. Nah nanti di Siliwanginya ada Trans Cirebon. Nah iya ada Trans Cirebon. Ada Trans Cirebon. Itu yang terbaru. Ya. Siapa tahu ada yang pengen ngadain bukber di sana. Ya, Baru ya. sebenarnya sih di Cirebon tuh banyak wisata-wisata yang belum pernah kalian kunjungi. Iya. Termasuk apa? Sunyaragi. Sunyaragi. Pernah belum Sunyaragi? Oh belum. Sekian kali di Rompang kok. Itu juga sama peninggalan sejarah juga. Terus nih Pelangon belum pernah nih Pelangon kan? Pelangon. Maun. Pernah ketemu bakal Maun sih. Sama itu. Pada banget kayak apa gitu. Apa Pulang sih. gula. Gula. Oke, itu ya, itu keraton ya. Hanya kemudian keraton itu sebagai salah satu ciri khas adanya bukti Islam karena masuk ke sana. Kemudian yang ketiga, yang pertama kota, kemudian yang kedua bangunan, yang ketiga karya seni. Nah di Indonesia itu Islam masuk itu tidak hanya buktinya itu berupa bangunan dan kotanya gitu, tapi juga karya seni. Nah karya seni ini ada karya seni bangunan juga, misalnya nih ya, setahu bapak nih ya, kalau di tempat di wilayah di Indramayu atau Cirebon nih, biasanya kalau ada balai desa ada masjid, ya kan gitu. Atau sejauh apa gitu ya kamu kan? Cirebon jadi kayak alun-alun ada Iya, begitu ya. sekolahan, masjid, desa. Iya, itu pasti begitu. Masyarakat ya apa? Bahasa mereka apa? Apa sih ya? Ada bahasa akaran. Satu desa satu masjid. Gitu. Nah itu salah satu peninggalan bahwasannya. Jadi kalau dulu itu masjid dengan pemerintah desa itu harus dekat. Dekat itu dalam artian itu menjaga umatnya. Kalau masjid kan gitu. Kalau desanya kan rakyat, saling terhubung satu sama lain. Nah di karya seni ini salah satunya itu ada seni rupa. Nah seni rupa di sini dalam agama Islam ada larangan memang untuk melukis sesuatu makhluk hidup, terutama manusia. Oleh karena itu seni rupa dan seni patung pada zaman permulaan masuknya Islam itu tidak berkembang. Namun pada masa-masa berikutnya timbul seni lukis, terutama gambar binatang yang disamarkan. Jadi gambar binatang itu tidak utuh. Jadi misalnya gambar binatang ayam tapi sikilnya hiji, gitu ya. Dengan demikian pada zaman Madya yang berkembang adalah seni lukis dan seni ukir. Sedangkan seni pahat terus mengalami kemunduran. Ya, karena memang kalau seni pahat itu memang jarang. Iya, karena sejak dulu kan memang nilai-nilainya kan diberhalakan ya. Jadi memang agak jauh dengan nilai-nilai Islam. Kayak ini baru butuh gua patungnya hilang.
Udah silang. Iya. Dalam hal seni ini meniru pola zaman-zaman kuno seperti daun, kembang, karang, pemandangan, garis-garis geometri, kepala kijang, ular naga, dan sebagainya. Nah, kalau di Cirebon itu ada seni apa tuh kaligrafi yang gambarnya macan tuh mama? Macan Ali. Nah, itu macan Ali ya. Tahu nggak macan Ali? Nah, itu salah satu bukti peninggalan ya. Karya seni. Yang berbeda lah kalau macan putih. Itu ya. Nah, di karya seni ini ada aksara dan seni sastra. Banyak ya di sini ya. Ada hikayat, ada kidung-kidung, ada syair, ada suluk Sukarsa, suluk Ujil, suluk Malang Simirang. Yang paling dekat dengan kita itu kalau kalian punya tetangga yang sedang hamil 7 bulan. Nah, itu biasanya dibacakan kidung. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Nah, bacaan kidung itu tadinya memang bacanya untuk Hindu-Buddha itu bacaannya itu. Tapi kemudian diislamkan. Jadi larinya kemudian jadi tawasul tuh. Para ulama kemudian menceritakan tentang perjalanan ruh manusia dari dalam rahim sampai kemudian lahir. Coba saya sekali kalau ada orang yang 7 bulan coba melihat. Kalau yang masih mempertahankan budaya pasti ada yang baca kidungnya gitu. Atau budaya-budaya yang lainnya. Ya. Oke. Kemudian juga di karya seni ini ada seni tari. Salah satunya itu tari saman. Ya, tari saman yang ada di Aceh. Kemudian bukti yang keempat adalah pendidikan pesantren. Tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Pesantren. Lalu bukti yang berikutnya yaitu upacara. Di sini ada upacara sekaten. Tahu upacara sekaten? Pernah dengar? Belum ya. Itu ada di Jawa Timur, diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, Kerajaan Demak. Upacara ini sebetulnya diambil dari tradisi kerajaan Majapahit yang maknanya untuk menghibur. Tadi yang pernah Bapak ceritakan upacara sekaten yang tadinya itu ajaran dari Hindu-Buddha kemudian diislamkan. Sekaten itu kalau di Indonesia kan atau kita Arabkan itu sebenarnya berasal dari Arab syahadaten yang artinya itu syahadat. Nah, itu kan jauh ya di Jawa Timur ya. Yang paling dekat dengan kita coba apa coba? Tahlilan ya, selamatan kan gitu, haul ya dan sebagainya. Ini yang paling dekat kalau di laut nadran, nadranan kan gitu. Nadranan kan sebenarnya itu bukan Islam, itu nadranan itu membuang kepala kerbau kayak gitu bukan Islam kan gitu. Tapi ada kalau nadranan itu kalau ada yang kiainya atau ustadznya tuh bacanya beda itu. Karena dulunya memang diperuntukkan untuk dewa laut kan gitu. Tapi ketika Islam masuk, nah, diganti bacaannya itu untuk sebagai rasa syukur kita kepada alam gitu. Karena kita sudah mengambil sedikit ke alam, jadi kita juga perlu juga memberikan sesuatu kepada alam juga. Apa? Yang ada kepala Kerbau. Iya. Nah itu masih apa ya, kadang-kadang singgungan ininya kepercayaannya itu ya. Nah itu masih kuat. Padahal sebetulnya tujuannya itu kalau para wali itu terutama di nadran itu mengubah nilainya itu sebenarnya. Nilai yang tadinya ke Sang Hyang dan ke Allah. Ritual itu kan sebenarnya yaitu untuk bentuk terima kasih pada para kalau sedekah bumi itu kan budaya sedekah bumi, tapi ada kan juga. Iya. kalau sedekah bumi itu dimakan sama-sama, Iya, kepala bareng-bareng. semua dibagi seluruh desa. Kalau itu kan kepalanya dilarung. Itu Dilarung yang kan. ditanyakan.
Hari pengen sih nadranku yang bisa nak krungu kon nyembelih kebo. Iya kan Yes, iya, das. Duduk pun bahas ya dari nyembelih kebo. kebun nah Badannya buat selamatan. Nanti kepala dilarungkan. Oh. sebagai Ya. Ya, bisa sampai sana sih, Pak. Dari cilik kayak pamak kok. hobi Iya. Ya bukan kini saya Jerman ya bukan. Karena mungkin kondisi ekonomi. kepalanya berapa sih Ya, sama kondisi panitia ya. kepalanya berapa Badannya Ya kan diolah terusan. Biasanya satu. Jadi bener. Kepalanya tuh. Ya kan panitia Oke, lanjut ya. Lanjut nih ya. Nah, itu sebenarnya awalnya itu memang tadinya nih Bapak jelasin, tadinya kan untuk penyembahan terhadap sang ya kan gitu. Islam masuk, dirubahlah nilainya supaya kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian kalau sekarang terjadi lagi pembelokan lagi ke belakang lagi. Nah, itu berarti biasanya itu tergantung apa yang ada di masyarakat sekitarnya kan gitu. Harusnya mah kalau memang kalau dari Islamnya kan merubah nilainya. Gitu ya. Dan kadang-kadang kan orang itu ya banyak perbedaan juga gitu. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk sejarah kebudayaan Islam, masuknya Islam di Indonesia. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak tutup, karena nanti akan dilanjutkan oleh Bu Yati. Nadran, aku mau bener nadran aku. Wedis itu keren. ya pun madu dulu sih. Ya misalnya Kowe kita insya Allah. nadran pun nadar, nadar. Mungkin masyarakat kono dua janji biasa. Nadare wong kono. Mungkin dua janji apa pesta laut. Oh, jadi motornya di Pak Inas. Oh. Ayo, ada yang tanyakan enggak? kalau nggak yang nanyain dia tuh Udah? ini Baik ya, jadi Bapak tutup saja. Dia akan dilanjutkan oleh Ibu Yati dengan materi fikih munakahat ya Bu ya? Fikih munakahat ya? Fikih munakahat. Biasanya kalau fikih munakahat ini matanya langsung ini semua nih. Yang tadinya ngantuk jadi langsung bergembira. Saroh biasanya bergembira saroh. Dari masih kawin dulu Gitu ya. Oke. Kesimpulan dari sejarah kebudayaan Islam masuknya di Indonesia adalah kalau kita terapkan dari sejarah itu dengan kondisi kita sekarang ini, yang pertama kita harus senantiasa berakhlak terhadap siapapun, ya, terhadap orang yang beragama apapun, termasuk orang yang tidak beragama sekalipun. Kita harus tetap menjunjung tinggi akhlak. Supaya apa? Supaya agama kita dikenal dengan baik oleh orang yang berada di luar. Gitu. Di samping itu juga kebaikan itu tidak melihat apa agamanya kan gitu. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, juga bagaimana hubungan kita dengan manusia. Itu yang kita ambil dari sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua, cara berdakwah itu bukan hanya dengan lisan ya. Lisan mungkin hanya untuk orang yang sudah mendalami ilmunya kan gitu. Seperti Mama, Yati dan para guru-guru lainnya yang sudah belajar menuntut ilmu kemudian bisa menguasai untuk lisan kan gitu. Kalau untuk kalian bisa dengan akhlak terlebih dahulu. Bagaimana dengan menghormati ibu kan, bertetangga, berteman kan gitu ya. Yang terakhir ini jadikan Islam sebagai rahmat ya untuk semua makhluk ya. Oke. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas telur enak.